anjing ini merupakan hasil seleksi alam. Dalam hal ini, seleksi alam di sini yang paling utama pemerannya adalah manusia. Gitu. Selamat pagi Buta, salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia tentu saja. Dengan saya lagi Rui Hasan di sini, tetap ditemani Hangi, paling setia ini, kemana-mana ikut. Kemarin kita berbicara mengenai kapan manusia pertama itu ada di bumi ini, atau siapa sih manusia pertama di bumi? Kemarin sudah kita bahas. Nah, sekarang ada tadi tanya, lah yang membuat seperti itu siapa gitu ya? Ya, alam semesta ini memunculkan individu-individu atau spesies-spesies itu dalam waktu yang lama, tidak langsung sekali jadi. Simsalabim ada manusia, simsalabim ada anjing, simsalabim ada kodok, simsalabim ada bengkoang. Cara kerja alam tidak begitu ya. Munculnya berbagai macam spesies di bumi ini memerlukan waktu yang panjang. Ada dua hal yang membuat munculnya beragam spesies dan kemudian ada miliaran spesies seperti sekarang. Mesin utamanya adalah seleksi alam dan mutasi gitu ya. Kita bicara tentang seleksi alam, tadi juga yang nanya, seleksi alam itu bagaimana sih gitu ya. Contoh seleksi alam yang paling bagus itu ya terjadinya anjing ini, atau munculnya anjing, atau beragamnya anjing sekarang ini. Ada ratusan jenis ras anjing ini. Sekitar 15.000 tahun yang lalu, anjing-anjing ini ya serigala gitu. Jadi anjing-anjing ini sebenarnya adalah serigala yang didomestikasi oleh manusia. Nah, seleksi alam yang saya ambil contoh di sini adalah anjing ini adalah bagaimana manusia ini membuat anjing yang dulunya serigala itu sekarang menjadi ratusan ras anjing yang pada dasarnya mereka itu adalah satu spesies. Anjing itu sama, itu spesies yang sama. Coba dibayangkan aja, ini ada anjing pudel, ada anjing doberman yang gede, ada anjing gembala Jerman, ada Haspapis yang panjang kakinya pendek. Itu. Kenapa bisa menjadi demikian? Ya karena itu menurut selera manusia. Jadi yang menyeleksi siapa manusia? Karena manusia itu juga bagian dari alam. Jadi jangan dianggap kalau itu ulah manusia itu bukan bagian dari seleksi alam. Loh, manusia ini bagian dari alam. Jadi apa yang dilakukan manusia itu adalah bagian dari alam. Termasuk anjing-anjing ini. Kalau misalkan anjing itu ya, anjing itu yang panjang badannya, kakinya pendek, makin panjang badannya dikawinkan dengan badannya yang makin panjang dan kakinya yang pendek gitu ya. Itu lama-lama beberapa ratus generasi kemudian jadilah anjing Haspapis itu yang makin kecil gitu dikawinkan dengan yang makin kecil, ada yang lebih kecil lagi dikawinkan dengan yang kecil lagi, jadilah anjing pudel atau pom-pom itu ya, pompire gitu. Jadi tapi pada dasarnya mereka masih spesies yang sama, anjing itu ya, Canis familiaris itu sama. Nah kalau gitu bisa dong anjing itu kemudian dikembalikan menjadi serigala. Lo bisa itu, karena yang namanya serigala dulu itu serigala yang paling tidak ganas atau yang paling jinak dikawinkan dengan yang paling jinak, yang galak-galak disingkirin gitu. Yang jinak lebih jinak dikawinkan lagi yang lebih jinak gitu. Maka terjadilah domestikasi itu, yang namanya domestikasi. Domestikasi itu berasal dari kata domus, dirumahkan gitu ya. Nah, anjing ini merupakan hasil seleksi alam. Dalam hal ini, seleksi alam di sini yang paling utama pemerannya adalah manusia. Gitu. Anjing-anjing yang tidak disukai manusia ya pernah ada, tapi kemudian ya udah dibiarkan hilang aja karena nggak disukai gitu ya. Nah, yang disukai dikawin silangkan menjadi ras-ras baru dan semua itu masih dalam spesies yang sama, Canis familiaris. Tapi kalau ini dibiarkan misalnya anjing pudel dikumpulin pudel, anjing gembala Jerman dikumpulin gembala Jerman, terus dikawinkan dalam tempat yang terpisah dalam waktu
ribuan tahun, bahkan kemudian ribuan generasi, ini bisa menjadi spesies yang berbeda. Nah, ini dia munculnya spesies-spesies ini perlu waktu yang lama. Jadi ya dari misalnya dulu itu nenek moyang kita yang mirip monyet itu ya, terus kemudian terisolasi di tempat yang berbeda satu dengan yang lain, maka kelompok-kelompok ini berkembang biak menurut keadaan dan kondisi di situ selama ribuan generasi, maka akan menghasilkan spesies yang berbeda gitu. Bisa nggak sih kita membuktikan dengan eksperimen itu? Bisa itu misalnya ya. Sekarang kalau kita anjing itu masa reproduksinya itu satu generasi kan lama itu ya, bisa bertahun-tahun. Coba kita melakukannya itu pada katak misalnya, yang masa reproduksinya lebih pendek gitu. Misalnya dengan apa? Katak itu ya, katak itu terus kemudian dalam satu populasi katak kan ada katak yang berkaki panjang, berkaki pendek gitu. Coba kita terus kemudian mengumpulkan katak-katak itu yang berkaki panjang dikawinkan, sementara yang kaki pendek itu dihilangkan gitu. Beberapa generasi berikutnya kita akan melihat dalam satu populasi itu katak-katak yang berkaki panjang semua, makin lama makin panjang. Ada yang berkaki pendek. Kenapa? Iya, karena dalam sifat yang ada dalam gen katak itu, dalam genom katak itu, kaki pendeknya itu ada yang tersimpan, yang muncul beberapa generasi berikutnya. Jadi, meskipun kemudian kita mengawinkan antara katak-katak yang berkaki panjang, dalam populasi tetap muncul yang berkaki pendek itu. Tapi kalau ini kemudian kita lakukan beberapa ratus generasi, asal kita melakukan eksperimen dan tekun gitu ya, maka dalam satu populasi tidak ada lagi katak yang berkaki pendek gitu. Ini kalau kita bereksperimen mau membuktikan bahwa yang namanya bagaimana sih cara kerja seleksi alam itu. Itu demikian. Nah, kalau di alam liar atau di alam luas sana yang terjadi juga demikian gitu ya. Misalkan pada saat katak-katak yang berkaki panjang itu mempunyai ekspektasi atau harapan hidup lebih panjang, karena apa? Ya karena suasananya atau keadaan di daerah di situ itu memerlukan katak-katak yang berkaki panjang untuk melompat. Kaki yang pendek itu mereka mempunyai hambatan untuk hidup itu. Lama-lama ya beberapa ratus generasi kemudian tersisalah katak-katak yang berkaki panjang, kaki pendeknya hilang. Atau sebaliknya gitu. Tempatnya atau lokasinya itu menguntungkan katak yang berkaki pendek, maka beberapa ratus generasi kemudian yang kaki panjang hilang itu. Misalnya sekarang kita tahu bahwa yang namanya katak atau amfibi itu akhirnya berubah, ada yang berubah menjadi reptil gitu. Bisa nggak kita membuat reptil kembali menjadi katak? Bisa, asal sabar gitu. Coba misalnya ya, kita mengumpulkan kadal air gitu ya. Kadal air kita kumpulin kadal air yang misalnya yang ekornya pendek dan kakinya lebih panjang gitu. Dikawinkan gitu. Terus kemudian menghasilkan kadal air yang ekornya lebih pendek. Dikawinkan lagi gitu. Asal kita sabar itu ya. Beberapa ribu generasi kemudian kadal-kadal air itu akan membentuk satu populasi, lahir populasi kadal air yang mirip katak, ekornya pendek, kakinya panjang gitu. Nah, itu cara kerja seleksi alam. Demikian saja. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia.